Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan pada malam hari ini sehingga kita bisa hadir bersama, belajar bersama untuk membenarkan bacaan Al-Fatihah kita khususnya agar nantinya ketika kita menjalankan ibadah salat, salat fardu, entah itu berjamaah maupun ketika sendirian, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, salat kita. Dengan kita berusaha untuk memenuhi rukun-rukunnya termasuk yaitu membaca surah Al-Fatihah dengan benar. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kemarin. Iya betul. Saya lupa ya. Benar ya, kan udah selesai ya? Hampir selesai atau belum selesai? Belum selesai. Ya. eh Buku yang saya bawa ini buku yang saya bawa berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau kemarin buku yang dikarang oleh salah satu ustadz namanya Ustadz Ahmad Farhan, ini dari Pontianak. Beliau mengambil referensinya salah satunya di buku yang saya bawa ini. Jadi ini bukunya di atasnya maksudnya gitu nggih. Jadi ini yang diambil sama beliau untuk diisi di karya beliau. Nah, kalau yang kemarin kita bahas itu dari Ustadz hampir sama begitu isinya sama, hampir sama persis sekali sebenarnya. Walaupun ada perbedaan sedikit. Kalau kemarin yang dikarang oleh Ustadz Ahmad Farhan, kalau sekarang yang saya bawa ini penulisnya Ustadz Hendra Abu Sofia. Dan alhamdulillah kami sudah menyetorkan suratul Fatihah sama muridnya bawahannya Jadi bukan Ustadz Rendranya tapi bawahannya begitu untuk mengambil sanad dari suratul Fatihah. Begitu Kalau kemarin saya dari Ustadz Ahmad Farhan cuma mendapatkan ijazah sanadnya qiraah. Jadi cuma untuk saya pribadi, tidak saya wariskan. Tapi alhamdulillah ketika saya belajar ini langsung diizinkan untuk mewariskan suratul Fatihah. Jadi kalau namanya ijazah qiraah wal iqra atau iqra wal qiraah. Walaupun saya juga belum ada keberanian untuk mewariskan begitu Tapi ada rekomendasi dari beliau untuk bisa mewariskan begitu. Kemarin kita sudah membahas sampai ayat yang terakhir. Kayaknya belum semua baru sebagian kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya agak lupa juga jadi. Kalau ada beberapa kalimat yang belum kita
kita bahas. Tapi apa namanya yang dibahas di kitab sebelumnya sama yang ini sama begitu nggih, cuma perbedaannya jumlahnya dan hampir sama persis begitu karena memang Ustadz Farhan ngambilnya dari sini begitu. Ternyata beliau ngambilnya dari sini. Jadi saya langsung ambil bawa bukunya ini biar lebih lebih apa namanya lebih lengkap lagi. Karena di sini yang dibahas bukan hanya bacaan suratul Fatihah di riwayat Hafiz an Asim saja, tapi di apa namanya bacaan imam yang 10 ada di sini. Cara membaca suratul Fatihah. Oke, saya pertegas lagi yang kita pelajari, nggih, yang kita pelajari adalah suratul Fatihah riwayat dari Imam Hafiz an Asim. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari malaikat Jibril kita nggih, sekilas nggih untuk masalah sanad ya. Malaikat Jibril ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengajarkan ke para sahabatnya. Begitu nggih. Para sahabatnya. Yang para ulama juga berselisih jumlah sahabat keseluruhannya. Tapi yang saya dapati dari guru saya ada sekitar 124.000 sahabat. Salah satu pendapat para ulama nggih, itu 124.000 sahabat. Dari 124.000 sahabat yang mewarisi ilmu Quran hanya 5. Hanya 5 saja. Di antaranya nggih, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, begitu nggih, yang diambil sampai beliau mewariskan istilahnya begitu nggih, Al-Qur'an ini kepada generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in. Kalau sebelumnya itu sahabat, begitu nggih, sahabat, setelahnya tabi'in. Nah, tabi'in ini salah satunya yaitu Imam Asim. Nah, ini nggih, dari murid-murid apa salah satu murid dari para sahabat itu adalah namanya Asim, nggih. Asim nama nggih, Asim. Jalur periwayatannya. Nah, Imam Asim ini punya murid namanya Hafs dan Su'bah. Hafs dan Su'bah. Ya, satu guru beda murid begitu nggih. Satunya Hafs, satunya Su'bah ini nama orang begitu nggih. Yang belajar sama Imam Asim. Nah, yang kita pakai yang ibu-ibu baca Al-Qur'an itu nggih, semuanya itu yang ibu bawa itu semuanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu bacaannya dari Imam Hafs an Asim. Imam Hafs yang ngambil bacaannya dari Imam Asim gurunya. Nggih. Kenapa kok bukan Su'bah? Su'bah berbeda lagi. Walaupun satu guru. Nggih. Tapi untuk suratul Fatihah, untuk surah Al-Fatihah ini Su'bah dan Hafs ini sama cara bacanya. Tidak ada perbedaan sama sekali. Tapi nanti masuk Al-Baqarah, masuk berikutnya ada perbedaan. Ada perbedaan. Kayak misalnya contoh kayak kalau kita baca salah satu apa namanya? Yang bismillahi kalau dihafaz kan bismillahi majreha wa mursaha. Kalau tulisannya kan majroha wa mursaha. Begitu nggih. Tapi kalau su'bah beda lagi. Bismillahi mujroha wa mursaha. Su'bah. Begitu nggih. Ini cuma sebagai gambaran. Begitu nggih. Gambaran saja. Ada perbedaan cara pembacaannya. Begitu nggih. Nanti ada beberapa banyak perbedaannya. Kalau misalnya contohnya kalau di riwayat yang kita baca ini, kalau di kata Jibril, begitu ya, itu Jibrilu, Jibrila, ya Jibrilu gitu ya. Tapi kalau Su'bah eh, Jibrailah, begitu ya. Tapi sama, begitu ya, sama. Ya. Jadi Imam Asim punya murid, satunya Su'bah, satunya Hafiz. Gitu. Yang kita pakai sehari-hari, yang kita baca dengan kitab Al-Quran itu riwayatnya Hafiz. Begitu ya. Ini dari apa namanya riwayat dari Imam Asim namanya guys Asim. Jadi kalau misalnya ada orang bilang kita belajar riwayat Hafiz an Asim jadi Imam Hafiz dari gurunya Asim begitu nggih. Jadi misalnya perurutan begitu nggih. Jadi Imam Asim ini punya murid juga mewariskan ilmu Qur'annya terus sampai kita.
Begitu nggih. Jadi terjaga. Nggih, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Nggih, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menjaga az-dzikra, Al-Qur'an. Begitu nggih. Ya dengan cara apa? Dengan kita menghafal Al-Qur'an. Gitu ya. Ada salah satu cerita orang-orang Jepang itu orang dari dunia ini, salah satu orang yang paling dikenal cerdasnya itu orang Jepang, Pak. Tapi orang Jepang itu kagum sama orang Islam. Tidak ada orang yang menghafal. Nggih. Kalau pendidikan sekarang begitu itu nggak apa menghafal tuh diremehkan. Ya, diremehkan biasanya menghafal. Ya, tapi kalau dalam Islam itu menghafal itu paling tinggi. Sampai ada karangannya Imam Jauzi mengatakan lemahnya hafalan itu pertanda dia bodoh. Sampai seperti itu. Oke. Karena hafalan sangat penting sekali. Oke. Nah, hafalan Quran itu orang Jepang itu bingung kenapa orang Islam itu bisa menghafal buku yang setebal itu Al-Quran itu nih. Dari awal sampai akhir. Orang Jepang itu susah untuk menghafal itu. Begitu nggih. Nah, salah satu apa namanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran. Begitu. Nah, yang kita pelajari suratul Fatihah adalah surat yang paling penting, bukan ketika kita jadi imam saja, tapi ketika kita sholat sendirian pun jadi penting karena rukun, Bu. Nggih, karena rukun. Maka diusahakan begitu nggih. Maka kenapa kok saya sampai eh, apa istilahnya menjumpai beberapa ustadz untuk bertalaki surat Fatihah karena salah sangat pentingnya suratul Fatihah. Begitu ya. Jadi jangan apa namanya merasa rugi ya ketika kita luangkan waktu ini untuk belajar surat Al-Fatihah. Gitu ya. Eh, sebelum kita ulang dari awal, ya, mari kita sedikit untuk melanjutkan ya di surat di ayat yang terakhir. Ya, ada beberapa mungkin yang belum sempat kita bahas di sini. Kita masuk dari eh, ghairil maghdub ya, ghairil maghdub. Nah, di sini ayat terakhir ini afdol atau diutamakan ketika kita baca secara wasal ya, secara nyambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi satu kali nafas afdolnya. Nggih, Imam Asim ini kalau pas ngajarinnya muridnya Su'bah sama Hafaz itu satu kali nafas bagusnya. Nah, tapi setelah berikutnya setelah Imam Asim, Imam Su'bah sama Imam Hafaz baru ada salah satu ulama yang apa punya apa namanya pendapat boleh ketika memang tidak kuat begitu ya untuk dibaca secara utuh, maka berhentinya di alaihim baru disambung ghairil maghdub begitu nggih. Walaupun ada sebagian ulama juga nggih berhentinya di alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim gitu. Nanti ulangnya dari mana? Dari alaihim yang pertama, terakhir. Tapi berhentinya di alaihim yang kedua. Begitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya. Nah, bagusnya di fullkan nggih. Saya pun juga masih berusaha untuk itu nggih. Tapi kalau pas jadi imam kadang masih belum pede takutnya nggak nyampe nafasnya begitu. Tapi saya baru berusaha untuk itu karena emang amanah guru saya kalau bisa membacanya satu kali nafas satu ayat begitu nggih. Tapi kalaupun misalnya kendala mungkin usia mungkin berbeda nggih. Karena usia mungkin nafasnya berbeda dengan anak yang lebih muda. Pastinya juga ada keringanan untuk itu. Makanya bisa kita putus di alaihim kita apa kita mulai dari ghairil maghdub. Begitu ya. Ya. Dari lafaz ghairil maghdub ya di situ disebutkan merubah huruf gha menjadi udah nih kayaknya ya. Mengulang sedikit ya. Merubah huruf gha menjadi bukan harusnya ghairil jadi ghairil. Nah, jadi bukan ghairil tapi ghairil, bukan ghairil. Ko, ghairil. Begitu ya. Nah, ada sebagian mungkin karena lisan Jawa begitu ya. Jadinya ghairil begitu. Harusnya ghairil ya, ghairil maghdu. Nah, begitu nggih. Jadi lafaz gha jangan berubah jadi go.
go begitu. Berikutnya menghilangkan sifat lin pada ghairi. Nah, ketika huruf apa namanya ya sukun yang sebelumnya dia bertemu dengan bukan pasangannya, yaitu pasangannya kalau ya mati pasangannya apa Bu? Sebelumnya kasroh. Ketika dia jadi mad tabi'i begitu nggih. Tapi kalau bukan pasangannya maka dia sifatnya lin, ya lembut di situ. Ya harful lin di situ. Jadi bacanya ghairi, ghairi tanpa tekanan bukan ghairi, tapi ghairi biasa. Lembut aja ghairi. Nah, jangan sampai dihilangkan sifat ghairi. Ya, sifat linnya maksudnya. Berikutnya menghilangkan sifat tawasud pada huruf lam. Nah, ketika membaca huruf lam maka jangan terburu-buru langsung masuk ke huruf berikutnya. Jadi disempurnakan dulu. Ghairil bukan ghairil mak tapi ghairil mak. Nah, ghairil ya ada sedikit apa namanya ditahan untuk di apa kelihatan lamnya begitu. Ma bukan ghairil ma langsung ya jangan terburu-buru untuk membaca huruf lamnya. Ya, tak masuk diseret bahasa kita enaknya. Ya. Ghairil maghdu ghairil ma. Nah, begitu. Ya. Untuk huruf lam ya. Berikutnya menambahkan huruf ma ya. Mim termasuk huruf yang tipis. Jadi bukan ma ghairil ma 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 bukan ma tapi ma. Nggih, ditipiskan ghairil maghdu maghdu ya. Untuk huruf mimnya jangan ditebalkan, apalagi ketika lidahnya ikut naik begitu, ya, pangkal lidahnya ikut naik, maka kelihatan seperti tebal atau merubah jadi kayak ada sedikit imalahnya, sedikit ee-nya begitu, nggih. Ya. Jadi benar dibuat di tipis mimnya. Berikutnya menghilangkan sifat rahwah pada huruf waw, ya. Biasanya ada orang yang baca ghairil maghdu magdu terputus dia harusnya dia ada sifat mengalirnya ghairil maghdu 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 ghairil maghdu jadi bukan terputus ya jangan magdu ghairil magdu terputus dia jadi mengalir ghairil maghdu dan tebal nggih ghairil maghdu bukan magdu tapi maghdu rahang bawahnya diangkat ya untuk ditebalkan karena huruf gha termasuk huruf yang tebal ya. Jadi pangkal lidahnya dinaikkan ya. Tapi paling penting nanti kita kita banyak prakteknya, Pak. Kalau bisa nanti mungkin satu-satu nanti saya minta untuk membaca. Ya. Tapi dekat-dekat nih ya. Saya kalau dari sini kayak nggak kedengeran gitu, nggak kurang jelas. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Ya. Berikutnya ya, mengubah huruf dhad menjadi huruf dal. Nah, ghairil magdu magdu tu jadi tu bukan du ya, tapi tu. Nah, karena hurufnya bukan huruf dal tapi huruf dhad. Ini huruf dhad. Ghairil magdu du bukan tu tu du du. Oke, masih ingat letaknya huruf dhad di mana? Oke, pinggir lidah ini menempel di gigi geraham bagian kiri atau ke kanan, bagian atasnya. Oke, bagian bagian atasnya atau bersentuhan dua-duanya kiri atau kanan. Ya, kalau memang kita susah di kiri atau kanan salah satunya, dua-duanya boleh. Ya, di sebagian ulama membolehkan. Berikutnya menebalkan huruf waw pada dan lam pada wala. Ya, harusnya wa, bukan wa, wala, wala, tapi wala, wala. Ya, jadi dilebarkan wa walaupun wa dia ada apa monyongnya tapi tetap dia kembali wa la juga sama la ya nah, ini kadang ya, kadang tidak kembali lagi misalnya contohnya ihdinas siratal tol tol bukan tol tapi tol tol ihdinas siratal dikembalikan ya walad
wala law walau bukan walau 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 tapi walau dikembalikan lamnya walau baru walau baru masuk ke bo walau begitu. Nah nanti setelahnya oke tapi sebagai apa contoh oke biar tidak kelihatan tebalnya biar kelihatan tipisnya ya. Berikutnya menambah huruf ba pada huruf dot ya wala do walau walau nah ba itu kan ketika bunyi huruf ba menempelkan dua bir ba ba kalau kita baca walau nah walau do nah otomatis ada sedikit apa namanya bunyi ba di situ karena menempelkan dua dua bir begitu ya jangan sampai apa ada makhraj huruf ba di ketika kita baca huruf dot oke sampai sebegitunya nggih beliau meneliti. Berikutnya menghilangkan sifat rohwah pada dot nggih sama nggih walau bukan walau to walau walau bo walau nah, walau bo begitu nggih jadi bukan walau bo walau bo tapi walau bo walau nah begitu nggih untuk huruf dotnya memendekkan mat lazim ya mat lazim itu 6 harokat mat lazim itu apa ketika huruf mat ada tiga nggih huruf mat alif ya mati dan wawu mati atau wawu sukun atau ya sukun begitu nggih bertemu dengan huruf sukun ya kelihatan ya coba dilihat di ayat terakhir itu ad-dhalin nggih ada alif nggih ada alif di situ bertemu dengan sukun sukunnya di mana di tasdidnya itu di lamnya tasdid itu kan sukun Bu nggih ada sukunnya di situ maka ketika alif bertemu dan sukun maka dia dipanjangkan 6 harokat kita 6 harokat dan ketika kita baca Quran tidak boleh lebih dari 6 harokat khusus ketika baca Al-Quran kalau ada gimana boleh gitu ya boleh lebih ada batasannya aja ada batasannya nggak ada para ulama mengatakan sebagian ulama mengatakan 7 alif atau 4 harokat maksimal di luar di luar Al-Quran gitu nih kayak azan atau yang lainnya begitu berikutnya ya jadi ketika baca huruf dha maka dipanjangkan walal dol dol begitu nggih dipanjangkan ya panjang 6 harakat berikutnya menambahkan huruf mat pada lam situ ya walal dol dol ya masuk ke lamnya karena huruf yang dia bertajwid ada tekanan ada hentakan di situ iya iya itu juga ada hentakannya karena ada tajwidnya ya-nya iya karena budu wa iya iya bukan iya iya atau iya nah nggak ada tekanan jadi seakan-akan nggak ada tasydidnya ya kalau ada tasydidnya maka harus ditekan biar kelihatan kalau itu ada tasydidnya kita nggih ya berikutnya nggih sama nggih berikutnya yang terakhir menebalkan huruf lam ya waladhdallin bukan lin tapi lin ada yang baca waladhdallin nah harusnya waladhdallin lin bukan lin ya nggih tapi lin ya ditebalkan atau seperti imalah begitu nggih seperti jadi begitu nah ini yang perlu kita perhatikan walaupun sebenarnya ada sebagian ulama apa sebagian pengarang lain yang lebih dari 100 ya ada yang sampai banyak gitu nggih tapi pastinya nanti lebih jelimet lagi dan ini istilahnya eh, karangan beliau yang lebih sederhana lebih mudah kita pahami insyaallah nggih karena yang mengarang tentang Al-Fatihah itu banyak nggih banyak dan ada yang sampai membuat bait syair ya bait syair 19 bait syair
orang Indonesia nggih, namanya Syekh Dr. Arif Al-Wardani. Arif Wardani dari Kendal. Beliau kiroah, udah punya sanad sampai 14 kiroah. Paling tinggi ya, orang Indonesia. Oke, coba kita praktekkan ya dari ta'awud. Nanti kita bahas sedikit tentang yang lainnya. Saya baca nih tirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nggih. Ya. Jadi nanti diulang-ulang. Diulang-ulang terus. Nanti kalau mau dengar mungkin bisa lihat YouTube-nya. Begitu nggih, dilihat lagi. Nggih. Karena orang yang dapat ijazah pun harus diulang. Kalau nggak diulang juga hilang juga nanti. Gitu nggih. Kadang lisannya juga berubah lagi kaku lagi. Begitu. Ya, jadi dapat ijazah pun itu bukan apa namanya, bukan suatu hal yang nantinya ketika dapat ijazah itu mungkin kuat terus sampai dia meninggal enggak. Nggih. Itu cuma sebagai tanda dia pernah bertalaki sama seorang guru begitu nggih. Tapi kalau nggak pernah dimurojaah, nggak pernah diulang ya hilang juga. Begitu nggih. Jadi bukan suatu hal apa namanya yang perlu dibanggakan dapat ijazah seperti itu. Tapi istilahnya menandakan kita pernah belajar kepada orang yang belajar ke guru-gurunya seterusnya, nggih. Bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa yang kita perlu bahas di sini, nggih. Kemarin sempat ya, karena memang dibahas di sini tentang makomat kemarin ya, sempat kita singgung ya. Bolehkah kita apa namanya belajar secara khusus lagam-lagam gitu ya, lagam-lagam muqamat kayak nahwan, bayati begitu ya. Kita kemarin saya cuma saya sebutkan tentang pendapatnya dari salah satu ulama begitu ya, yaitu Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi dari Mesir. Dan memang beliau condong membolehkan. Kita yang condong membolehkan, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Tapi memang ada beberapa yang melarang. Secara mutlak juga ada. Gitu, ya. Salah satu ulama yang jadi rujukan juga, yaitu Syekh Al-Mukri, Dr. Aiman Rusdi Shuaib dari Suriah. Dan Ibnu Qayyim juga memakruhkan hal itu. Al-Sa'ad Al-Ghamidi juga sama. Dia juga walaupun nadanya kalau kita dengar murotalnya seperti ros gitu ya, seperti ros, tapi beliau
Tidak mengatakan bahwa dia belajar secara khusus, tidak. Tapi cuma memang itu keluar alami dari beliau. Begitu. Keluar alami dari beliau. Tapi memang sebaik-baik bacaan adalah, sebaik-baik nada adalah emang keluar dari kita sendiri. Tanpa harus di apa namanya dengan lagam secara khusus. Walaupun, saya pribadi mengambil pendapat yang membolehkan. Selagi, nggih, bukan secara khusus atau mengutamakan itu dulu dibandingkan tajwid. Jadi kalau belajar belajar benernya bacaan itu paling penting dibandingkan kita belajar nadanya. Kadang kalau kita belajar nadanya secara khusus, nanti malah bacaannya ngikut di nadanya ikut ke tajwidnya ikut ke nada begitu ya maksudnya. Jadi harusnya dia nadanya ikut ke tajwidnya malah tajwidnya ikut ke nada. Gitu panjang pendeknya jadi nggak benar karena gitu nggih. Makanya yang didahulukan adalah bacaannya dulu yang baik begitu. Untuk masalah nada begitu. Bukan nggak boleh nggih. Walaupun ada sebagian yang tidak membolehkan. Ya ada syarat-syarat tertentu nggih. Jangan sampai meninggalkan membaca belajar bacaan yang benar. Nih, paling penting dan paling dasar adalah tentang sifat makharijul huruf sama sifatul huruf sebenarnya. Walaupun kadang kalau di buku Iqra yang terakhir setelah jilid 6 itu diletakkan di akhir kalau nggak salah nih penjelasan itu karena memang agak jelimet juga begitu kalau yang belum terbiasa atau belum pernah belajar sama sekali sebelumnya. Yang berikut kita bahas tentang disunahkan ya kita ketika membaca atau mendengar suratul Fatihah itu membaca amin gitu ya. Amin gitu ya. Nah, di sini di buku ini diterangkan ada lafaz-lafaz yang dibolehkan, ada lafaz-lafaz yang masyhur yang udah kita umum diketahui. Ada dua, ya. Di sini disebutkan ada dua, yaitu memanjangkan huruf hamzah. Amin, begitu ya. Amin, ya. Itu yang masyhur kita ketahui dan itu boleh, gitu ya. Yang kedua, tanpa memanjangkan huruf hamzah. Amin, amin, boleh. Ya, jadi jangan sampai kita bertengkar untuk masalah amin toh nggih. Jangan sampai bertengkar karena kok kurang panjang gitu nggih. Jangan nggih. Ya, ada yang membolehkan gitu nggih. Ada yang bukan boleh. Itu masyhur dua cara ini masyhur udah populer, udah dikenal. Cara yang pertama memanjangkan hamzah amin gitu nggih. Ada yang amin hamzahnya nggak panjang. Oke. Yang kedua, yang tadi udah masyhur nggih dan diperbolehkan, yang kedua dibolehkan tapi jarang dipakai. Dengan cara apa? Memanjangkan hamzah dengan disertai imalah pada hamzahnya. Emin. Nggih. Jadi imalah. Emin. Begitu. Ya, boleh, tapi jarang dipakai. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba ada yang emin kaget semua nih pasti. Nggih, jamaahnya ini apa ini? Nggih, karena biasanya nggih, maaf nggih, biasanya lafadz itu dipakai orang Nasrani biasanya. Emin. Iya. Kalau orang Nasrani biasanya bukan amin tapi emin. Biasanya nggih. Walaupun nggak semua, ada yang amin juga gitu nggih. Tapi ada sebagian saya pernah dengar bacanya diimalahkan gitu nggih. Nah, yang berikutnya lafadz yang diperselisihkan. Nah, ini lafadznya ini para ulama diselisihkan. Bacanya apa istilahnya mending ditinggalkan gitu karena dalam keadaan diperselisihkan para ulama yaitu dengan cara hamzahnya nggih diserta suara hamzah disertai tasydid pada huruf mim. Jadi mimnya bertasydid. Amin. Amin. Itu diperselisihkan. Nggih, kalau diperselisihkan kita tinggalkan aja. Ya, makanya bagusnya apa? Ya, yang udah masyhur aja lah, yang udah dikenal bagaimana cara membaca amin dengan baik. Ya, amin, udah cukup. Nggak apa-apa. Karena ada sebagian yang bilang, oh nggak boleh panjang. Alasannya apa? Maksimal 2 harokat. Kenapa? Karena bahasa Arab nggak ada yang lebih panjang daripada 2 harokat. Memang dalam bahasa Arab nggak ada yang panjangnya lebih dari 2 harokat nggak ada. Ya, tapi bukan karena alasan itu dan nggak boleh. Begitu nggih. Begitu. Ada yang seperti itu nggih.
Ada yang saya dapatnya ada yang seperti itu. Boleh, panjang boleh. Ya, dan maksimal tadi saya sebutkan 14 harokat atau 7 alif paling maksimal. Di luar baca di luar membaca Al-Qur'an. Ya, kayak misalnya azan itu boleh panjang. Ya, karena ada yang panjang ya. Allahu Akbar Allah. Nah, gitu kan kadang panjang itu ya. Nah, sebenarnya Allahnya kan 2 rakaat sebenarnya. Tapi boleh Pak panjang, maksimal 14 rakaat. Nggih, di kalangan ulama Syafi'iyah gitu. Ya, itu nggih. Alhamdulillah kita sudah selesai, perlu tinggal prakteknya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ada kesempatan nanti mungkin di bawah nggih, nggak perlu pakai pensil nggih. Ya di bawah nanti kita coba bersama-sama nggih, karena saya pun juga kalau nggak diulang-ulang kadang kaku juga begitu nggih. Terlebih di bagian tenggorokan karena saya itu tenggorokannya kadang banyak riaknya. Banyak riaknya. Izin minum nggih, Bu. Ya, kalau ada riaknya itu susah juga. Saya pernah kurang cuma sekali, lumayan pelong juga. Tapi kalau udah makan gorengan hilang lagi. Tambah. Ya, malah tambah banyak biasanya. Mungkin ada yang mau didiskusikan untuk masalah suratul Fatihah, monggo. Ada yang bertanyakan masalah bacaannya mungkin atau yang lainnya. Tapi kalau untuk yang riwayat lain nggak perlu nggih, karena takutnya bingung nanti. Ya, karena berbeda-beda nanti cara pembacaannya. Karena di Indonesia nggak dipakai nggih, nggak dipakai. Nggak ada bacaan berbeda. Nah, untuk lafadz yang Maliki Yaumiddin ada yang dia bacanya pendek nggih. Dan itu bukan riwayat Hafiz nggih. Bukan riwayat dari Hafiz. Nah, dan para ulama itu melarang menggabungkan dua riwayat dalam ketika kita baca Quran. Begitu nggih. Nggak boleh ya. Misalnya Al-Fatihah kita pakai riwayat ini, nanti surat lainnya pakai riwayat lain. Atau mungkin apa namanya ayat 1, 2, 3 yang pakai riwayat Hafiz, 4, 5-nya pakai riwayat lain nggak boleh. Menggabungkan itu tidak boleh. Nah, bolehnya ketika belajar begitu nggih. Ketika belajar boleh. Tapi kalau misalnya ketika baca Al-Qur'an maka baca Quran ketika sholat maka tidak dibolehkan. Ya. Kalau total dari semua qiraat itu ada 14 Bu sebenarnya. Oh, 14 banyak sekali ya. Kita baru satu nih Bu. Itu pun satu imam itu masih dibagi dua. Satu imam itu masih dibagi dua. Oke. Jadi kayak Imam Asim punya murid namanya apa namanya Su'bah sama Hafaz gitu. Nanti Imam Nafi' juga punya lagi Qanun sama Waras. Nanti ada banyak dan itu istilahnya boleh kita pelajari setelah kita sudah memang sudah pernah belajar lebih dalam lagi gitu ya. Ya perlu difikirkan sebagai pengetahuan saja. Dan saya juga kadang menyampaikan ke anak-anak karena memang zaman sekarang itu udah mulai viral nih menghafal Quran, belajar tajwid dan sebagai kitab-kitab tajwid udah mulai dipelajari gitu ya. Kalau misalnya kita apa namanya nggak disampaikan kadang kaget ini apa gitu. Kadang malah menyalahkan kalau kita nggak tahu gitu. Jadi makanya saya sampaikan biar kita ya sedikit mengerti dan memahami, biar kita tidak menyalahkan. Ya, gitu. Karena nanti kalau kita belajar banyak nih ada perubahan-perubahan. Yang biasanya alaihim jadi alaihum juga ada. Alaihumu juga ada. Siratal ladzi dari ziratal ladzi. Dan itu memang ada. Kita memang ada. Dan itu di riwayat yang lain. Ya, ada yang huruf siratal ladzi jadi si pakai sin. Harusnya sira pakai so. Ya. Ihdinas si dari ihdinas si juga ada. Tapi itu riwayat lain. Nah, nanti kalau misalnya saya tes, coba baca Bu, ihdinas siratal. Enggak usah lah Bu. Ya, itu kan ada di riwayat lain ya, bukan riwayat itu, beda yang kita pelajari hafaz. Nggih, bukan riwayat lain. Oke. Jadi jangan dibuat alasan untuk membenarkan karena riwayat lain kan belum pernah belajar gitu nggih. Tapi memang ada. Gitu memang ada dengan sin bukan sod gitu. Apakah merubah makna? Tidak. Tidak merubah makna. Contohnya misalnya Maliki Yaumiddin. Artinya yang menguasai hari pembalasan.
Nggih. Maliki yaumiddin. Nggih. Kalau maliki yaumiddin raja, hari pembalasan. Raja sama penguasa sama nggak, Bu? Sama. Nggih. Kalau memang kita pernah belajar misalnya di awal-awal saya sampaikan kalau membaca Quran itu kesalahan lahan itu ada dua. Lahan jali sama lahan khafi. Lahan jali salah satunya, lahan yang dia bisa merusak makna, salah satunya adalah memanjangkan huruf yang pendek atau memendekkan huruf yang panjang. Nah, tapi ada lafaz-lafaz tertentu yang memang kita pelajari secara khusus yang itu memang tidak merubah maknanya. Nah, tapi bukan karena misalnya Malik Yaumiddin langsung bisa pendek, tiba-tiba yang lainnya boleh dipendekkan, tidak. Begitu nggih. Nanti anasnya juga jadi panjang, nggak bisa. Nggih. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ini kita terus. Harusnya pendek, malikin nas. Jadi malikin nas. Lah kenapa? Lah Al-Fatihah boleh kok. Ya jangan kayak gitu. Nggak bisa. Nggak bisa nggih. Itu harus ada ilmunya. Nggih. Ada yang mau ditanyakan kok mungkin? Monggo. Huruf huruf dha. Huruf dotnya nggih. Walau itu nggih. Huruf dha. Nggih. Huruf dha itu kan sisi apa namanya di lidah ini ada sisinya nggih. Maaf nggih, maaf. Ah, apa namanya? Pinggirnya ini loh, Bu. Nah, ini nempel di geraham atas, kiri atau kanan, gitu. Jadi ditempelkan emang. Walau bo bo rapat. Rapat atau maksudnya rapat gimana, Bu? Bibirnya. Oh, bo. Kalau minggu bilang susah ya kalau minggu kan. Bibirnya ya, Bu ya. Bibirnya. Walau kok gini maksudnya, kalau huruf do sendiri nggak mungkin dia karena dia nggak mungkin kalau bibirnya apa nama rapat nggak bisa keluar, Bu. Nggak bisa coba apa bibirnya dirapatin. Baca huruf do. Nggak bisa. Nggak. Gimana kalau walat lamnya beda nih. Kalau lam pas masuk ke do-nya itu disempurnakan lamnya dulu. Kadang dia lamnya ditebal. Walau 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 harusnya lau disempurnakan la-nya. Lah kalau kita baca la kan bukan lo, tapi la. Kita gitu walau walau. Nah, ditarik dulu walau. Nah, disempurnakan lamnya dulu la baru masuk ke bo walau masuk ke bo-nya walau bo. Oke. Kalau nggak seperti itu nanti jadi do walat do ya, gitu nggih. Jadi di oke. Kira-kira masuk nggak, Bu? Itu yang dimaksud atau yang lain mungkin? Oh, masalah angin ya. Nah, nanti kita belajar di sifat huruf nggih. Karena sifat itu ada suara dan nafas pembahasannya. Berbeda antara nafas dan suara. Gitu. Ini kapan-kapan nanti kita jelaskan insyaallah. Nggih, untuk huruf sifat huruf. Nanti gimana kok huruf ini nggak boleh suara, kok ini kok boleh ada nafasnya keluar, ini nggak boleh kan begitu. Karena memang ada huruf-huruf kalau suaranya keluar nggak mungkin keluar suaranya. Kalau keluar angin nafasnya dia akan nggak bersuara. Begitu nggih. Begitu. Jadi ada perbedaan ada pembagiannya. Ada sifat yang dia berlawanan, ada yang dia tegak sendiri. Begitu. Nanti insya Allah kapan-kapan kita apa namanya bahas untuk itu. Dan sini memang ada sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita belajar Al-Fatihah itu belajar makhraj huruf dulu sama sifat sebenarnya. Tapi kita langsung karena saya khawatirnya nggak bisa dipahami untuk sifatnya khawatirnya. Makanya saya empati langsung langsung praktek gitu nggih. Tapi kalau misalnya mau perlu untuk kita bahas, insya Allah kita bahas. Insya Allah.
gitu ya, siapa tahu. Oke. Ya, mungkin cukup guys sampai sekian. Mudah-mudahan kita bisa berikutnya kita banyak latihan. Mudah-mudahan kita bisa latihan. Nanti bentuknya halaqah ya Pak ya. Atau nanti kita gimana enaknya ya, bagikan ibu-ibu sendiri atau bapak sendiri mungkin gitu nggak ya Pak ya. Kalau digabung takutnya nanti ada yang malu. Ya, alasannya gitu biasanya. Alasannya kalau dulu saya mau gabung, jangan digabung Pak. Nanti ibu-ibu sendiri aja, bapak sendiri. Ya udah, kan gitu. Kalau mau digabung ya monggo, tapi enaknya dipisah. Biar lebih fokus gitu ya. Ya, nanti kita enaknya gimana kita diskusikan. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang kurang itu dari saya, dangkal ilmu saya. Kalau benar itu milik Allah Subhanahu wa taala, kita cukup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.